Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di episode yang ke-26 ini, saya masih akan menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan pertobatan dan keselamatan. Judul firman Tuhan kita di kesempatan ini adalah menginginkan Tuhan. Menginginkan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, seorang artis yang sangat terkenal sampai hari ini walaupun orangnya sudah meninggal, yang sangat cantik dan kecantikannya masih diakui dan dikagumi sampai hari ini. Artis itu bernama Marilyn Monroe. Suatu ketika dia didatangi oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham. Billy Graham ini adalah penginjil terbesar abad ini. Saudara, Billy Graham datang pada Marilyn Monroe dan ingin memberikan bimbingan rohani kepada Marilyn Monroe dan ingin memberitakan Injil kepadanya agar Marilyn Monroe menerima berita Injil dan diselamatkan. Dan ketika Billy Graham berusaha untuk menemui dan sudah sampai ke tempat kediamannya dan ingin berbicara dengan dia, Marilyn Monroe sama sekali tidak mau berjumpa dengan pendeta Billy Graham. Dan bahkan dia berpesan kepada pengawalnya untuk menyampaikan kepada pendeta Billy Graham yang sudah menunggu cukup lama. Dia berkata kepada pengawalnya, dan pengawalnya memberitahu kepada pendeta Billy Graham, dan dia berkata, aku tidak butuh Yesusmu, pergilah dari tempat ini. Jadi saudara, akhirnya pendeta Billy Graham pergi dengan hati yang sedih karena dia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan berita Injil kabar sukacita kepada Marilyn Monroe, dan Marilyn Monroe sama sekali tidak menginginkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia berkata, aku tidak butuh Yesusmu. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian setelah itu, maka Marilyn Monroe ditemukan tewas di tempat kediamannya karena overdosis obat-obat terlarang. Dan sayang sekali, di sepanjang kehidupannya, di waktu yang sebenarnya dia memiliki kesempatan untuk mendengar berita Injil dan menerima Kristus sebagai juru selamat dan menerima keselamatan, dia justru menolak dan tidak menginginkan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini banyak orang yang tidak menginginkan Tuhan. Ya, berbeda dengan pemazmur yang berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, kebalikan saat ini yang terjadi adalah kalau kita melihat bahwa banyak orang tidak menginginkan Tuhan di dalam hidup ini. Berbeda dengan pemazmur yang berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di sorga, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Yang paling diingini di dalam hidup ini adalah Tuhan di dalam hidupnya. Tapi berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang orang-orang lebih tertarik kepada dunia ini dan lebih cenderung hati mereka terpikat kepada dunia ini. Memang sangat menarik dunia ini, saudara, yang dipenuhi dengan dosa, kenikmatan, ya sangat menarik, sangat terlihat keren ya jika orang-orang yang tidak menginginkan Tuhan, mereka memfokuskan hidupnya kepada kenikmatan dunia, kelihatannya keren dan hebat. Oleh sebab itu, saudara, mengapa banyak orang tidak menginginkan Tuhan dalam hidup ini seperti Marilyn Monroe? Sebab dunia dan segala kenikmatannya sangat menarik dan terlihat keren. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 3 sampai 12 berbunyi demikian. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecokakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Dan kelihatannya, saudara, orang yang tidak menginginkan Tuhan seperti yang digambarkan dalam Mazmur pasal 73 ayat 3 sampai 12 tadi,
Kelihatannya mereka seolah-olah terus-menerus hidup dalam kenikmatan, menambah harta dan senang selama-lamanya. Saudara, mengapa banyak orang tidak menginginkan Tuhan? Sebab dunia ini menawarkan segala kenikmatannya, sangat menarik, dan orang yang tidak menginginkan Tuhan kadang-kadang terlihat keren, saudara. Dengan penampilan dan gaya hidup mereka yang glamor, mereka terlihat keren. Dan itu yang dilihat oleh pemazmur di sekelilingnya, orang-orang yang tidak menginginkan Tuhan, orang-orang fasik. Mereka terlihat keren dan mereka kelihatan menikmati hidup ini begitu luar biasa. Mereka menambah harta dan kelihatannya senang selamanya, walaupun kehidupan mereka tidak menginginkan Tuhan, jauh dari Tuhan dan penuh dengan dosa. Nah, saudara, pemazmur hampir tergoda ingin seperti mereka. Ya. Ia tergoda, hampir tergoda ingin seperti mereka. Ya, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah, ayat 13 ya. Dia merasa kayaknya sia-sia, aku hidup jujur, hidup bersih, aku takut akan Tuhan, menginginkan Tuhan dalam hidup ini, kelihatannya seperti sia-sia, dan hidup mereka kelihatannya jauh lebih baik daripada saya. Itu yang terlihat, saudara, sehingga dia sendiri merasa tergoda untuk hidup seperti mereka, ya. Nah, saudara, memang kelihatan sangat keren, saudara. Orang yang tidak menginginkan Tuhan, kadang-kadang hidup mereka terlihat keren dan hebat, ya, cool, ya, bahasa gaulnya. Dan saudara, mengapa banyak orang tidak menginginkan Tuhan selain menawarkan segala kenikmatan dunia yang kelihatan hebat dan menarik? Maka manusia cenderung meniru. Manusia itu cenderung peniru. Ketika kita lihat orang berpakaian keren ke pesta, ya turun dari mobil mewahnya, gandeng istrinya cantik, atau perempuan yang cantik gandeng suami yang tampan seperti seorang pangeran, ya. Kita juga pengen kayak gitu. Ya, tidak salah sih kalau saudara mampu seperti itu, tapi kadang-kadang kecenderungan kita juga ingin karena kita melihat hal seperti itu di sekeliling kita. Ketika kita lihat teman lama kita jalan-jalan ke luar negeri, ya, di medsos mereka memasang status mereka, foto-foto mereka berada di Amsterdam, berada di Jerman, berada di New York, wah keren, dan kita merasa tertarik juga ingin seperti mereka. Nah, saudara, ketika kita melihat tetangga kita beli rumah bagus, ya, kita juga pengen. Ketika melihat teman-teman kita bisa beli mobil bagus, kita juga pengen, saudara. Karena manusia cenderung meniru. Karena manusia cenderung meniru dan menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Itulah manusia. Tanpa kita sadari, untuk mencapai apa yang kita inginkan, energi kita, pikiran kita habis tercurah di sana, dan akhirnya hasrat dan keinginan kepada Tuhan sirna perlahan-lahan. Yang menjadi persoalannya adalah ketika kita meniru dan ingin memiliki seperti yang mereka miliki, kita mencurahkan energi kita, pikiran kita habis tercurah di sana untuk berjuang mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Maka hasrat kita, keinginan kita kepada Tuhan menjadi sirna secara perlahan-lahan. Itulah yang membuat orang-orang mulai tidak menginginkan Tuhan, tapi lebih menginginkan dunia ini. Saudara, yang ketiga, mengapa banyak orang tidak menginginkan Tuhan adalah karena kehadiran Tuhan dalam hidup ini hanya akan terasa mengganggu. Hanya akan terasa mengganggu. Ya. Kehadiran Tuhan dalam hidup ini hanya akan mengganggu kebebasan mereka, membatasi ruang gerak mereka untuk bersenang-senang, ya. Kalau belum percaya kepada Tuhan kan belum terikat, seperti belum terikat kepada Tuhan itu, ya, saya mau berbuat yang saya suka, ya, tidak ada yang mengawasi saya merasa saya bebas, ya. Ketika kalau Tuhan tidak ada dalam hidup ini, ya, saya akan lakukan apa saja yang saya suka. Saya mau tidur dengan wanita siapa saja, ya. Saya mau berjudi, mau membaukan, pesta pora, saya melakukan apa saja yang membuat hati saya senang. Itu tidak ada masalah karena kehidupan ini terasa bebas karena tidak ada kehadiran Tuhan. Nah, itu saudara yang membuat orang tidak tertarik dan tidak menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, di Inggris dan wilayah-wilayah Eropa yang tempat tinggal mereka adalah mayoritas Kristen, ya, orang-orang lebih tertarik kepada pertandingan olahraga daripada kepada Tuhan. Saudara lihat
Bagaimana kalau setiap minggu pertandingan sepak bola, pertandingan olahraga, stadion-stadion semuanya penuh. Walaupun kapasitasnya 70.000, 50.000, 20.000, semuanya penuh. Dan kita lihat kepada gereja di hari Minggu, maka hampir semua gereja itu kosong dan sepi. Hanya orang-orang tua saja yang pergi beribadah. Itu yang terjadi di Eropa, padahal mayoritas Kristen, saudara. Mereka rela bayar mahal untuk nonton pertandingan sepak bola, walaupun bayar masuk stadion, tapi stadion selalu penuh, tapi gereja selalu kosong. Saudara tahu berapa harga tiket pertandingan di Liga Inggris di terakhir-terakhir ini? Paling murah saudara sekitar 800 ribuan. 800 ribuan jika diuangkan secara Indonesia. Misalnya pertandingan Arsenal melawan Manchester United itu bisa yang termurah tiketnya adalah 800 ribuan sampai kepada 1 jutaan dan bahkan VIP bisa 3 jutaan. Tapi orang rela merogoh kocek sedalam-dalamnya untuk pertandingan sepak bola daripada pergi ke gereja. Bahkan ada orang yang jauh-jauh dari Indonesia pergi ke sana untuk nonton, menghabiskan puluhan juta untuk itu. Ya. Nah, saudara, banyak orang lebih tertarik pergi ke stadion sepak bola daripada pergi ke gereja. Bahkan menurut mereka sepak bola adalah agama kedua mereka. Tapi menurut saya sepak bola justru adalah agama mereka yang nomor satu. Ya, bukan gereja, bukan Kristen agama mereka, tapi agama mereka adalah sepak bola. Nomor satu agama mereka adalah sepak bola, itu bukan agama kedua, tapi agama ke satu. Kenapa? Karena ke stadion sepak bola mereka bisa setiap minggu. Tapi ke gereja mereka tidak bisa setiap minggu. Ya, agama mereka ya agama sepak bola, saudara. Bayangkan jika orang-orang yang stadion sepak bola ini datang dan ibadah tiap minggu di gereja, tidak usah semuanya, tapi separuhnya saja datang ke gereja, orang-orang yang pergi ke stadion ini. Pasti gereja akan penuh sesak, sehingga tidak sempat, sehingga tidak sampai gereja itu dijual, dijadikan swalayan, masjid, perkantoran, dan lain-lain. Gereja-gereja di Eropa itu banyak yang dijual karena tidak ada jemaat yang datang untuk ibadah. Ya, biaya perawatan gedung, kemudian membayar pajak dan segala macam itu tidak mampu dibayar lagi. Akhirnya gereja terpaksa dijual kepada masjid, swalayan, perkantoran, dan sebagainya karena kosong, saudara. Mengapa bisa demikian? Karena generasi ini adalah generasi yang tidak menginginkan Tuhan. Generasi ini adalah generasi yang tidak menginginkan Tuhan. Yang mereka lebih tertarik kepada dunia ini. Bukan kita tidak boleh nonton sepak bola ke stadion, bukan, saudara. Ya. Karena kalau kita sudah memprioritaskan Tuhan, silakan saja saudara pergi ke stadion nonton sepak bola, ya. Malam-malam nonton bola juga enggak masalah, yang penting saudara memprioritaskan Tuhan. Ya, sudah ke gereja itu tidak masalah. Tapi kalau gara-gara malam-malam begadang nonton sepak bola lalu tidak ke gereja di pagi harinya, berarti itu saudara sudah menunjukkan gejala-gejala saudara tidak menginginkan Tuhan. Saudara lebih mencintai sepak bola atau mencintai hobi saudara daripada Tuhan. Saudara, gereja kehilangan anak-anak muda usia 20-an sampai dengan 50-an. Ya, kalau saudara melihat di dalam gereja, terutama laki-laki, mulai dari usia 20-an sampai 40-50, itu sangat jarang saudara temukan di gereja. Orang baru mulai ke gereja lagi di usia 50 ke atas, 60, 70 baru mereka mulai ke gereja, dan sudah mendekati hari kematian baru mereka mencari Tuhan, menginginkan Tuhan. Ya, betapa banyak anak-anak muda hari-hari ini, ya, mereka hilang dari gereja. Coba saudara lihat, saudara survei sendiri dalam gereja. Anak-anak muda itu kebanyakan hilang dari gereja. Dan baru dijumpai ketika umur 50-an nanti baru muncul deh di gereja, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Sebab mengapa? Sebab mereka itu tidak menginginkan Tuhan ketika masih muda. Mereka sibuk dengan game, mulai bangun pagi, sudah cari HP, main game, ya, sibuk dengan hobi mereka, ya, main futsal tengah malam bisa, ya, jam 10 pulang kerja, main futsal bisa. Tapi ke gereja jam 9 pagi, walaupun libur, tidak bisa. Itu yang terjadi, orang yang tidak menginginkan Tuhan. Ya. Dan generasi yang sekarang ini, anak-anak muda sekarang yang umur 20-an sampai 40 dan 50 itu sibuk dalam pekerjaan, olahraga, rekreasi, ya.
sibuk dengan keluarganya masing-masing, dan mereka tidak menginginkan Tuhan di dalam hidup ini. Tidak heran Tuhan izinkan saat ini, saudara, wabah yang sangat menakutkan terjadi di seluruh dunia saat ini. Saya pikir Tuhan izinkan virus corona terjadi saat ini untuk menegur kita, mengingatkan kita, supaya kita kembali kepada Tuhan dan ingat kepada Tuhan, ingat kepada pencipta kita. Karena kita terlalu terlena dengan kenikmatan dunia ini, saudara. Untuk menyadarkan kita supaya kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan dan mencari Tuhan, menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, banyak orang kalau untuk hobi, olahraga, pekerjaan, ya, mereka pasti punya waktu, rekreasi pasti punya waktu. Ya. Tapi kalau waktu untuk ibadah, mencari Tuhan, saat teduh, ya, pendalaman Alkitab, belajar kebenaran, sama sekali mereka tidak ada waktu. Nah, inilah orang-orang yang tidak menginginkan Tuhan di dalam hidup ini. Walaupun mereka punya agama Kristen sejak kecil, tapi sebenarnya mereka tidak menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Selama saudara engkau sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, silahkan saja dengan kesibukanmu, hobi, olahraga, bekerja, lembur, main game, silahkan saudara, itu tidak dilarang. Ya, selama saudara sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, tapi tetap saja banyak orang masih tetap tidak menginginkan Tuhan karena dirasa hanya akan mengganggu kebebasan mereka. Banyak orang ingin masuk surga tapi tidak ingin Tuhannya. Ya. Mereka pengen tempatnya tapi tidak dengan Tuhan yang menciptakan surga itu. Ya. Bisakah seseorang masuk surga tanpa menginginkan Tuhan, sang pemilik surga? Bisakah seseorang masuk surga tanpa menginginkan Tuhan, sang pemilik surga? Tidak bisa, saudara. Iblis akan menawarkan segala kenikmatan dunia untuk membuat kamu teralih dari Tuhan. Segala cara akan dipakai oleh iblis untuk membuat kamu teralih dari Tuhan, sehingga kamu tidak menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Dan ada beberapa orang lagi yang tidak menginginkan Tuhan, mereka masih berkutat dengan pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Apakah surga itu ada? Apakah neraka itu ada? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Mereka masih berputar di sekitar pertanyaan itu dan tidak selesai, maka mereka tidak mempercayai Tuhan dan mereka tidak percaya surga itu ada, kehidupan setelah kematian itu ada. Sehingga mereka tidak menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Yang sudah jelas terlihat adalah yang sekarang yang ada di depan mata kita, yaitu apa, saudara? Yang ada di depan yang membuat orang tertarik itu adalah jangan mikirkan surga dulu, jangan mikirkan neraka dulu. Yang kita lihat di depan ini apa? Yang bisa membuat kita senang, yang membuat kita menjadi terhormat, yaitu kekuasaan, yaitu kenikmatan dunia, yaitu kemewahan, kekayaan. Itulah yang dikejar orang yang bisa dilihat dengan mata mereka. Tapi surga, ya, Tuhan itu kan tidak kelihatan. Kenapa kita mencari sesuatu yang tidak kelihatan? Maka banyak orang tidak tertarik untuk menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus menginginkan Tuhan lebih daripada menginginkan dunia ini? Ya. Sebab dunia tidak akan pernah memberi kepuasan pada Anda. Dunia tidak akan pernah memberi kepuasan kepada Anda. Saudara lihat contoh hidup Marilyn Monroe. Dia sudah mencapai puncak kesuksesannya. Dia dinobatkan sebagai salah satu wanita tercantik di seluruh Amerika, bahkan seluruh dunia diakui sampai hari ini. Tapi tidak ada kepuasan itu yang membuat dia, kenapa dia harus memakai obat-obat terlarang? Karena dia tidak menemukan kepuasan dalam kehidupan ini. Saudara, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Raja Salomo. Dia adalah salah satu raja tersukses dan terkaya di dunia. Dia menggapai semua apa yang diinginkan oleh manusia di muka bumi ini. Ya, dia sudah gapai semuanya. Apa yang paling diinginkan manusia di muka bumi ini? Apa saja? Yaitu yang paling diinginkan oleh manusia di muka bumi adalah kekayaan. Kekayaan. Salomo sudah menjadi orang yang sangat kaya, saudara. Bahkan saya pernah mendengar ada satu talk show yang bercerita, yang membahas dan mengangkat topik tentang kekayaan Raja Salomo. Dan banyak orang sepakat bahwa Salomo ini adalah manusia terkaya di dunia. Sampai hari ini, kekayaan Bill Gates itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Salomo. Melebihi kekayaan siapapun yang ada di dalam dunia sampai hari ini. Nah, Salomo dapat itu, saudara.
Saudara tahu berapa emas yang upeti yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan di sekeliling kerajaan Israel pada waktu itu? Sekitar 666 talenta. Satu talenta itu 34 kilo. Kalau dikilokan, emas itu sekitar 22 ton emas satu tahun, saudara, diberikan kepada Salomo sebagai upeti. Dan dia memerintah selama 40 tahun. Saudara kalikan 20 ton dikali 40 tahun, belum lagi pajak-pajak yang lain, itu baru dari emas, saudara. Oleh sebab itu Salomo adalah salah satu orang terkaya di dunia, bahkan mungkin yang paling kaya sampai hari ini. Itu adalah Salomo. Nah, kekayaan dia sudah dapat, apalagi yang dia sudah dapat? Kekuasaan. Hari ini saudara lihat bagaimana orang kampanye habis-habisan, mereka pengen jadi anggota dewan, pengen jadi pejabat tinggi, mereka mengorbankan banyak hal, ya, mereka mengubar janji. Ya, ada beberapa orang yang bahkan ketika tidak terpilih dan sudah mengorbankan banyak uang menjadi gila, menjadi stres, ya, karena mereka berusaha mengejar kekuasaan, pengen berkuasa. Nah, Raja Salomo sudah dapat kekuasaan. Pada masa pemerintahannya kerajaan Israel mencapai puncaknya, saudara. Sampai kerajaan-kerajaan lain harus memberi upeti dan takut kepada kekuasaan Raja Salomo. Nah, apalagi yang paling diinginkan manusia di muka bumi ini? Kalau laki-laki, ya wanita, saudara. Kebanyakan kalau saudara lihat orang yang kaya yang tidak takut Tuhan, kalau dia sudah kaya pasti istrinya banyak. Ya, bisa 10, bisa 20, bisa 100 istrinya. Salomo saudara tahu istrinya berapa? 700 istrinya. Gundiknya 300, jadi 1000 semuanya, saudara. Nah, mau yang pirang, mau yang keriting, mau rambut panjang, rambut pendek, yang tomboy, yang hitam, yang putih, yang kemerah-merahan, yang gendut, yang kurus, yang seperti biola, yang seperti gitar, ada semua di situ, saudara. Lengkap istrinya, yang model apapun juga dia punya. Ya mau cantik macam apa juga ada di situ. Dia sudah punya. Nah, wanita, oh dia paling banyak istri, rekor dunia sampai hari ini istrinya 700 dan gundiknya 300. Apalagi yang paling diinginkan manusia di muka bumi ini? Kepandaian, kepintaran, hikmat. Salomo adalah orang yang paling bijak dan paling berhikmat sampai hari ini. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada orang lagi yang bisa sebijak dan seberhikmat Salomo. Ini terbukti dari tulisannya dalam kitab Amsal dan juga kitab Pengkhotbah. Saudara bisa baca bagaimana berhikmat dan luar biasanya Salomo. Namun saudara, orang yang sudah memperoleh segala yang kemungkinan yang ada dalam dunia ini, segala kenikmatan yang ada, yaitu kekayaan, kekuasaan, wanita, ya, kepandaian, kepintaran, dia sudah punya segala-galanya. Namun saudara, ia mengambil kesimpulan setelah memiliki semua itu, setelah dia mencicipi semua itu, dia mengambil kesimpulan bahwa semuanya itu sia-sia dan tidak memberi kepuasan. Ia menyimpulkan setelah dia mengalami semuanya, semuanya tidak bisa memberi kepuasan dan sia-sia. Kalau ada orang yang berkata hidup ini sia-sia, tapi karena dia mungkin hidupnya susah, miskin, tidak pernah berkuasa, tidak pernah jadi raja, istrinya tidak pernah punya istri yang cantik, ya dia bisa berkata seperti itu, orang akan maklum, saudara. Tapi kalau seperti Raja Salomo sudah punya segala-galanya dan dia berkata hidup itu sia-sia dan tidak memberi kepuasan, maka saudara harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Ia menyimpulkan takut akan Tuhan dan menginginkan Tuhan adalah yang terbaik dan paling bisa memberi kepuasan sejati dalam kehidupan ini. Coba kita baca bersama-sama kutipan-kutipan Raja Salomo tentang kehidupan ini, tentang ketidakpuasannya setelah dia mendapatkan semuanya itu. Dalam Amsal di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak memuji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman,
dan menamainya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku, itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara, Raja Salomo berkata, aku menggali kolam, mengairinya, membuat taman yang indah, membangun rumah-rumah, memiliki banyak budak, istri, gundik yang cantik. Semuanya dia miliki, saudara. Dia berkata di dalam ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Kemudian dalam pasal 1 ayat 8 berkata begini. Pasal 1 ayat 8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ayat yang kedua, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kemudian ayat 12 dan 13, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Saudara, kesimpulan dari Raja Salomo adalah semuanya sia-sia dan tidak bisa memberi kepuasan. Kemudian dia mengambil kesimpulan yang dia tulis di dalam pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara, akhir kata Raja Salomo, dia mengambil kesimpulan di akhir dari tulisannya. Dia berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi yang paling penting adalah takut akan Tuhan, itu yang akan memberikan kepuasan dalam hidup ini. Ini kesimpulannya, saudara. Jadi kalau orang yang belum pernah mengalami, berkata hidup itu sia-sia, hidup itu tidak bisa memberi kepuasan, ya mungkin orang akan berkata, ya wajarlah karena dia belum pernah mengalami semuanya itu. Tapi Raja Salomo sudah mengalami semuanya ini, sudah memperoleh semuanya, dan dia berkata sia-sia dan tidak bisa memberi kepuasan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus menginginkan Tuhan lebih daripada menginginkan dunia? Kalau kamu menginginkan kekayaan lebih daripada Tuhan, maka kamu akan kecewa. Kalau kamu menginginkan dunia lebih daripada Tuhan, kamu akan kecewa. Dalam Amsal pasal 23 ayat 4-5 berbunyi demikian. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamati-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kalau kamu menginginkan kekayaan lebih daripada Tuhan, maka kamu akan kecewa. Karena seolah-olah kekayaan itu akan seperti punya sayap, dia akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali ke angkasa dan lenyaplah. Saudara, dengan kata lain, kalau kita lebih menginginkan kekayaan daripada Tuhan, kita akan dikecewakan. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Saya suka dengan salah satu lagu yang dinyanyikan oleh almarhum Chrisye. Ya. Di akhir daripada bait lagu itu sangat mengandung makna yang sangat dalam, saudara. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh,
dari semua kepalsuan dunia. Saudara-saudara, dunia ini penuh dengan kepalsuan dan akan mengecewakan saudara kalau saudara menginginkannya lebih daripada segalanya, lebih daripada Tuhan. Suatu ketika saudara, saya pernah melayani anak-anak jalanan dan para pemulung. Suatu ketika saya mengunjungi seorang bapak yang baru saja anaknya meninggal dunia. Anak satu-satunya laki-laki berusia 24 tahun meninggal dunia. Meninggalnya karena dia mandi di kolam renang lalu tanpa ada sebab sakit penyakit atau terbentur apapun tidak ada. Ketika dia bangun dari air, dia duduk di tepi kolam, saudara, tiba dia mengalami sesak napas dan meninggal dunia. Lalu saya pergi mengunjungi bapak itu untuk menghibur, mendoakan, ya. Dan setelah saya selesai mendoakan mengunjunginya, saya pergi ke tetangga sebelahnya dan tetangganya bercerita kepada saya, "Pak, tahu nggak Pak, bahwa bapak kita ini yang anaknya meninggal itu 2 tahun yang lalu saya ikut dengan dia, kami pergi ke Gunung Kawi untuk minta kaya Pak," katanya. Ketika kami minta kaya, kami disuruh untuk memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yaitu korbankan anggota keluargamu, salah satu anggota keluargamu. Dan bapak itu dia mengorbankan anaknya, ya, sebagai tumbal untuk bisa jadi kaya. Memang saudara-saudara, setelah 2 tahun kemudian setelah itu dia mulai naik daun, usahanya semakin maju dan semakin kaya. Dan akhirnya, tapi apa yang terjadi? Anaknya harus menjadi tumbal, meninggal dalam usia muda. Saudara, itulah yang akan terjadi kalau kita lebih menginginkan kekayaan daripada Tuhan. Kamu akan dikecewakan. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Saudara, kalau kamu menginginkan dunia ini lebih daripada Tuhan, maka lebih parahnya adalah saudara, yang akan terjadi adalah kamu akan binasa. Engkau akan binasa. Dalam Matius pasal 16 ayat 26 berbunyi demikian. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Saudara, lebih parahnya lagi kalau engkau menginginkan dunia ini lebih daripada Tuhan, maka yang terjadi adalah kau akan binasa. Apa gunanya jika engkau harus binasa walaupun kau memperoleh seluruh dunia ini, saudara, seluruh dunia ini, ya. Bahkan saudara, orang yang menginginkan dunia ini lebih daripada Tuhan, hidup mereka itu kelihatannya baik-baik saja, seperti dalam Mazmur pasal 73 ayat 17-19 berbunyi demikian. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan mereka. Saudara, kelihatannya saudara, seperti digambarkan Mazmur pasal 73 ayat 1-12 tadi, bahwa kehidupan orang yang tidak menginginkan Tuhan, yang fasik hidupnya, yang berdosa dan jauh daripada Tuhan, kelihatannya hidup mereka itu baik-baik saja, gemuk, sehat, nikmat, tambah kaya kelihatannya. Tapi sebenarnya saudara-saudara, mereka ditaruh Tuhan di tempat yang licin. Sebentar lagi mereka akan terpeleset, jatuh dan kemudian habis binasa. Saudara, walaupun kehidupan ini kelihatannya baik-baik saja, hidup semakin maju, semakin lancar, usaha semakin besar, semakin maju, semakin banyak duit, menambah kekayaan, semakin nikmat, jalan-jalan ke luar negeri, walaupun tidak menginginkan Tuhan, walaupun hidup dalam dosa, kelihatannya baik-baik, tapi sebenarnya mereka sedang berdiri di tempat yang licin, akan segera jatuh dan binasa, oleh karena mereka hidup tidak menginginkan Tuhan dan hidup dalam dosa. Saudara, sebab itu mengapa kita harus menginginkan Tuhan lebih daripada dunia ini? Karena kalau kita tidak menginginkan Tuhan, lebih parahnya adalah kamu akan binasa. Sebab segala sesuatu keindahan hanya bisa dinikmati sementara, sedangkan di neraka dan surga adalah sesuatu yang kekal. Saudara ingat bahwa segala kenikmatan dunia ini sifatnya hanya sementara. Paling mampu kita menikmati hanya 40 tahun, saudara. Katakanlah kita sukses di usia 20 tahun, itu sudah hebat kalau 20 tahun bisa sukses. Itu pun karena warisan orang tua.
Misalnya 20 tahun lah sukses misalnya. Paling mampu kamu nikmati sampai usia 60, karena 60 sudah sakit pinggang, darah tinggi, diabetes, sakit jantung, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak bisa lagi jalan jauh ke luar negeri, itu udah nggak bebas ya. Pantang ini, pantang itu. Jadi bisa dinikmati itu paling usia 20 sampai 60, paling banter 40 saudara. Itu udah hebat, 40 tahun bisa menikmati dunia ini. Memiliki segalanya seperti dimiliki oleh Salomo. Tapi ingat, hanya 40 tahun. Hanya 40 tahun bisa dinikmati. Dan kemudian masuk neraka selama-lamanya. Selama-lamanya masuk neraka. Jadi kalau saudara tukar 40 tahun nikmat dunia itu begitu luar biasa nikmat, 40 tahun saja ditukar, habis itu masuk neraka selama-lamanya jutaan ribuan tahun ya, ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, selama-lamanya sakit di neraka. Nah, kemudian hidup di dalam dunia ini ya serba terkekang karena firman Allah bilang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak terlalu bebas menikmati dunia ya, harus mengikuti aturan-aturan Tuhan, standar-standar Tuhan ya. Dunia itu tidak terlalu bisa dinikmati dengan sebebas-bebasnya, walaupun anak Tuhan punya caranya sendiri untuk menikmati dunia ini. Ada caranya saudara yang positif ya, sesuai firman Tuhan bisa kita menikmati dunia ini, tapi dengan positif, dengan sesuai dengan firman Allah. Nah saudara, walaupun kita kelihatannya tidak bebas bergerak seperti orang-orang dunia, tapi saudara, kamu akan dapat kenikmatan yang jauh lebih panjang, lebih lama, selama-lamanya, miliaran tahun kamu nikmati surga itu yang sangat indah dan penuh damai. Walaupun di dunia ini hanya 70 tahun ya, kita hidup sakit-sakitan, kita dikucilkan, kita dianiaya, kita tidak bisa begini, tidak bisa begitu, karena melanggar firman Allah kita tidak lakukan, kurang nikmat rasanya dunia ini, ya tidak apa-apa saudara. Saudara pilih yang mana? Kenikmatan sementara atau kenikmatan kekal. Oleh sebab itu saudara, mengapa kita harus lebih menginginkan Tuhan daripada dunia ini? Karena menginginkan Tuhan itu memberikan kepada kita kenikmatan yang kekal, bukan sementara saudara. Oleh sebab itu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 berbunyi demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia dan segala keinginannya akan lenyap saudara, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itulah sebabnya kita harus lebih menginginkan Tuhan daripada dunia ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu saudara, kita harus lebih menginginkan Tuhan daripada dunia ini. Kita harus lebih menginginkan Tuhan daripada dunia ini. Seperti dikatakan oleh Mazmur tadi, Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, pemazmur mengatakan selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Yang paling diinginkan olehnya di dunia ini adalah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus lebih menginginkan Tuhan daripada dunia ini. Saudara, pada umumnya apa yang orang-orang inginkan di dunia ini adalah rumah yang bagus, mobil mewah, yang mahal, perhiasan, aset, kedudukan, pasangan hidup yang tampan, yang cantik, pekerjaan yang baik, dan lain-lain. Itu normal saudara, itu normal. Dan jika ditanya ketika kecil apa cita-citamu, jawabannya pasti saya mau jadi pilot, saya mau jadi dokter, saya mau jadi astronot, saya mau jadi polisi, saya mau jadi guru, pengusaha, arsitek, artis, penyanyi, presiden, ya silakan saudara. Banyak sekali cita-cita dan keinginan kita, dan kebanyakannya cita-cita kita itu tidak berhubungan dan tidak bersentuhan dengan Tuhan. Saya jarang mendengar anak kecil yang berkata, cita-cita saya kalau sudah besar jadi pendeta. Ada sih yang bilang gitu, tapi kenyataannya setelah besar nggak jadi pendeta, saudara. Ngomong-ngomong, apapun yang kamu inginkan dan apapun yang kamu cita-citakan di dalam kehidupan ini, ya apapun keinginan kamu itu, tidak boleh lebih besar daripada menginginkan Tuhan. Apapun, kamu mau jadi astronot, polisi, politikus, ya guru, anggota dewan, camat, bupati, presiden, ya, dokter, pilot, silakan saudara. Tapi jangan sampai lebih besar keinginanmu kepada hal itu daripada kepada Tuhan. Kita harus lebih menginginkan Tuhan dan tidak boleh lebih besar keinginan kita
kepada Tuhan daripada cita-cita kita. Kita harus lebih menginginkan Tuhan lebih dari segala-galanya, dan cita-cita tertinggi dalam kehidupan kita ini haruslah masuk surga. Itu adalah harus menjadi cita-cita kita yang tertinggi. Seperti dikatakan Mazmur tadi, cita-cita tertinggi kita adalah masuk surga. Dalam ayat ini pemazmur berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini artinya saudara-saudara, ia menginginkan Tuhan lebih daripada menginginkan segala hal yang ada di bumi ini. Dia lebih ingin Tuhan daripada kekayaan, kemewahan, gaya hidup tinggi, segala kenikmatan berdosa. Dia lebih menginginkan Tuhan. Ada orang yang lebih menginginkan minuman keras daripada Tuhan. Setiap hari dia harus cari minuman keras sebelum dia memulai aktivitas hidupnya. Ada orang lebih menginginkan narkoba dalam kehidupan ini daripada Tuhan. Ada orang lebih menginginkan kaya, bagaimana caranya. Kaya setiap hari itu pikirannya cuma kaya. Kalau ngomong sama dia, yang diomongin cuman bagaimana jadi kaya. Saya pernah bertemu seseorang yang kalau ngomong sama dia, saudara, pasti tentang duit terus. Tentang duit terus. Ya. Usaha ini, usaha itu, usaha ini, usaha itu. Ya, di dalam pikiran cuma kekayaan. Nah, kita boleh jadi orang kaya. Ingin kaya juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting saudara, jangan sampai keinginan untuk kaya itu lebih besar daripada keinginan kita untuk masuk surga, daripada keinginan kita untuk mempercayai Tuhan, menginginkan Tuhan, mengenal Tuhan. Itu yang tidak boleh saudara. Ini bukan berarti kita tidak boleh kaya, punya hobi, hidup dalam kemakmuran, punya rumah bagus, punya istri cantik. Bukan, Tuhan melarang itu semua, bukan. Tapi hal ini berbicara tentang keinginanmu, ambisi terbesarmu. Tidak boleh melampaui hasratmu kepada Tuhan. Apapun yang kamu inginkan dalam hidup ini, tidak boleh melampaui hasratmu dan keinginanmu kepada Tuhan. Ya, itulah yang dikatakan oleh Mazmur pasal 73 ayat 25 tadi. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Siapa gerangan ada padaku selain engkau. Saudara, sebab pada masa kini begitu banyak orang lebih menginginkan segala kenikmatan dunia dibandingkan dengan menginginkan Tuhan. Ya, ini adalah dunia yang penuh dengan ambisi buta dan keinginan gila, yang sama sekali mereka tidak memasukkan Tuhan di dalam daftar keinginan hidup mereka. Menginginkan Tuhan itu tidak masuk dalam daftar hidup mereka. Ya. Saudara, pemazmur hampir saja tergoda ingin seperti orang-orang fasik yang tidak menginginkan Tuhan. Ketika melihat kemujuran mereka, kenikmatan yang mereka alami, dia hampir saja tergoda. Dan itulah kita selalu tergoda untuk hidup seperti orang fasik yang tidak menginginkan Tuhan. Tapi setelah merenungi semuanya dan melihat fakta-fakta yang terjadi atas kehidupan orang fasik yang tidak menginginkan Tuhan, akhirnya ia menyadari bahwa menginginkan Tuhan adalah hal termulia, terbaik dan terindah dalam kehidupan ini. Dalam ayat yang ke-24 dia mengambil kesimpulan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, ketika dia merenungkan semuanya dan dia melihat fakta-fakta bagaimana kehidupan hidup orang fasik dan akhir hidup mereka yang tragis, yang akan mengenaskan, maka dia mengambil kesimpulan hidup untuk Tuhan, menginginkan Tuhan adalah yang termulia, terindah dan terbaik dalam kehidupan ini, saudara. Sehingga dia mengambil kesimpulan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Saudara, marilah kita menginginkan Tuhan lebih daripada segalanya. Lebih daripada segalanya. Daripada segala kenikmatan yang ada dalam dunia ini. Tuhan adalah yang terbaik dan terindah, yang termulia, yang bisa kita miliki di dalam kehidupan ini. Tuhan adalah yang paling berharga yang bisa kita miliki di dalam hidup ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, jika engkau menginginkan Tuhan dalam hidup ini, apa yang akan engkau dapatkan? Jika engkau menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara,
Yang indahnya adalah ketika engkau menginginkan Tuhan dan engkau dibenarkan oleh karena iman dan percayamu kepada Tuhan, maka engkau akan berdamai dengan Allah. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu artinya dosa kita akan diampuni. Kita berdamai dengan Allah dan kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ketika kita menginginkan Tuhan dan mengakui Dia dalam hidup ini dan menjadikan Dia sebagai juru selamat kita, berdamai dengan Dia, menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita berdamai dengan Tuhan. Maka saudara, yang indahnya adalah kita akan hidup damai sejahtera dengan Allah. Engkau akan berdamai dengan Allah jika engkau menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, saudara. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, kata Tuhan Yesus, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Mengapa hatimu tidak pernah merasa puas? Mengapa hatimu selalu merasa kosong walaupun engkau mendapatkan kekuasaan, engkau sudah mendapatkan kekayaan, engkau sudah mendapatkan segala yang ingin kau raih dalam hidup ini, tapi di puncak hidupmu itu engkau masih merasa kosong karena engkau belum percaya kepada Yesus. Dan sehingga ketika engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak punya Yesus dalam hatimu, maka tidak ada aliran-aliran air kehidupan yang membuat engkau sejuk, segar, dan puas. Ketika engkau mau memiliki Tuhan dan mengenal Tuhan dan menginginkan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupmu, maka aliran-aliran air kehidupan itu akan mengalir di dalam hatimu, saudara. Sebab itu, saudara, mengapa banyak sekali artis-artis dunia yang sangat terkenal, ya, terutama kalau saudara melihat di Korea, saudara, mereka yang masih muda, tampan, cantik, keren, kaya, terkenal, banyak talenta, hebat. Siapa yang tidak ingin seperti mereka? Tapi justru mereka itu banyak yang bunuh diri, saudara. Mengapa? Karena di dalam hati mereka tidak ada aliran air kehidupan. Hidup tidak pernah merasa puas, walaupun sudah memperoleh segala-galanya. Kalau engkau percaya kepada Kristus dan menginginkan Yesus dalam hidupmu, maka engkau akan dapat aliran air kehidupan. Ia akan mengalir di dalam hatimu sampai selama-lamanya. Hatimu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai yang melampaui akal, yang tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Ketenangan, sukacita, berkat, ya, yang saya tidak bisa jelaskan kepada saudara. Saudara bisa alami sendiri kalau saudara mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menginginkan Tuhan dalam hidup saudara. Maka saudara akan memiliki semuanya itu seperti yang dijelaskan oleh kitab suci. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 berbunyi demikian, saudara. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus berjanji, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia bisa beri damai, dunia bisa memberikan kebahagiaan, ketenangan, tapi sesaat saja, saudara. Hanya sesaat saja. Bahkan semu, bahkan cenderung untuk menjerumuskan. Ya, siapa bilang pergi dugem itu enggak menyenangkan? Menyenangkan, tapi setelah itu, hidup akan lebih parah, lebih kacau daripada sebelumnya. Kosongan dan kehampaan tidak bisa enyah dari hatimu. Tapi kalau kau memiliki Yesus, damai sejahtera yang sejati akan masuk ke dalam hidupmu. Saudara, kalau engkau menginginkan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan menikmati kedamaian dan kebahagiaan yang abadi di sorga. Ya, engkau akan menikmati kebahagiaan dan kedamaian yang abadi di sorga. Apa yang pada akhirnya membuat orang menginginkan Tuhan? Yang pertama adalah, biasanya yang membuat orang menginginkan Tuhan adalah penderitaan hidup atau hidupnya terdesak. Ya, contoh seperti Bartimeus. Bartimeus adalah seorang pria yang hidup buta sejak lahirnya, terlahir dalam keadaan buta. Dan dalam kebutaannya ini dia sangat menderita. Dia tidak pernah melihat dunia ini, dia hanya melihat kegelapan saja sepanjang kehidupannya. Dan penderitaannya ini mendesak dia menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mendengar berita tentang Yesus yang bisa menyembuhkan orang buta, dan timbullah dalam hatinya iman. Dia menginginkan Tuhan hadir dalam hidupnya, menyembuhkan dia. Maka dia mulai berteriak-teriak ketika Tuhan Yesus lewat. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, ya, celikkanlah mataku.
Dan akhirnya Bartimius disembuhkan dan dia memiliki mata yang normal dan bisa melihat dunia ini, saudara. Biasanya orang baru akan terpikir menginginkan Tuhan ketika hidupnya menderita dan terdesak. Ketika dia sakit, sudah parah, dokter memvonis kamu hanya punya waktu 3 bulan di dalam dunia ini, kamu akan mati karena penyakitmu ini. Baru cari Tuhan, biasanya kayak gitu. Ya. Atau seperti sekarang virus corona di mana-mana, orang menjadi ketakutan. Ya. Nah, dampak yang terjadi karena virus corona itu adalah kesulitan ekonomi, ya sudah mulai terdesak, duit sudah mulai habis, mulai cari Tuhan. Biasanya kayak gitu orang, ya kebanyakan orang, saudara. Seperti Yairus misalnya. Dia terdesak karena anaknya sakit parah, hampir mati. Dia adalah kepala rumah ibadah dan dia tidak peduli lagi kalau dia kepala rumah ibadah, dan dia buang segala gengsinya, dia sujud di hadapan Tuhan Yesus. Dia minta pertolongan Tuhan Yesus, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan anakku yang hampir mati itu, Tuhan tolong. Dan Tuhan Yesus pergi ke sana dan menyembuhkan anaknya, yang bahkan sebenarnya anaknya sudah mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Orang akan menggebu-gebu dan menginginkan Tuhan dalam hidupnya kalau dia terdesak dan menderita. Dalam kasus yang dihadapi oleh Sakius, saudara, itu beda lagi. Mengapa dia menginginkan Tuhan? Karena hidupnya hampa. Sakius adalah orang kaya, dia pemungut cukai, bahkan dia mungkin kepala pemungut cukai. Dia sangat kaya, dia punya segalanya, tapi hatinya hampa. Dan dia ketika berjumpa dengan Yesus, baru dia menemukan hidup yang betul-betul bermakna. Dia menemukan sukacita yang selama ini dia cari-cari. Kehampaannya sirna dan diganti dengan sukacita ketika dia jumpa Tuhan Yesus. Nah, Sakius ini adalah orang yang hidupnya hampa, saudara. Saya pernah berjumpa juga dengan seorang pendeta yang hari ini juga orangnya sudah meninggal, saudara. Dia cerita kepada saya, dan memang bapak ini adalah seorang yang sangat kaya. Dia pengusaha kapal, tanahnya begitu luas, besar, ya. Bahkan saya pernah mengontrak di rumahnya. Dia cerita kepada saya apa yang membuat dia akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan dan menginginkan Tuhan dalam hidup ini adalah karena kehampaan. Ketika dia di puncak karirnya, ketika dia sudah mendapatkan segala kekayaan, dia merasa hatinya hampa. Hampir setiap malam dia menangis di tempat tidurnya karena dia merasa kosong. Apalagi yang kurang dalam hidup ini? Aku sudah dapat segala-galanya tapi terasa masih kurang. Dan itu adalah kehadiran Tuhan yang tidak ada dalam hidupnya. Akhirnya dia bertobat, dia percaya pada Tuhan Yesus, mengalirlah aliran air kehidupan di dalam hatinya, dan dia merasa puas ketika dia percaya kepada Tuhan, lalu dia memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Saya pernah jumpa dengan orang seperti itu. Kehampaan hidup yang membuat orang akhirnya menginginkan Tuhan. Kalau engkau hari ini hatimu hampa, mungkin karena engkau jauh dari Tuhan. Karena engkau tidak pernah menginginkan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin Tuhan tidak pernah engkau undang hadir dalam hidupmu, maka hatimu hampa. Oleh sebab itu saya mendorong engkau undang Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu, maka Ia akan memberikan aliran-aliran air kehidupan dalam hatimu. Saudara, yang ketiga yang membuat orang akhirnya menginginkan Tuhan adalah pencarian kebenaran. Mencari kebenaran seperti yang dilakukan oleh Nikodemus. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Dia cari kebenaran. Dia bertanya pada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Dia berkata, bagaimana bisa dilahirkan kembali? Aku kan sudah tua, bagaimana masuk ke rahim ibuku lagi? Bukan itu maksudnya, kata Tuhan Yesus. Engkau harus dilahirkan dari air, engkau harus dilahirkan dari roh. Ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bisa membuat engkau dilahirkan kembali, dibaharui di dalam Kristus. Ya. Nah, saudara, akhirnya Nikodemus ini menemukan kebenaran ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, itulah yang memicu orang menemukan kebenaran. Nah, terutama di Timur Tengah banyak orang yang akhirnya menginginkan Tuhan dan berjumpa Tuhan Yesus karena mereka mencari kebenaran. Dan banyak orang hari-hari ini mencari Tuhan dan menginginkan Tuhan karena virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Mereka berseru-seru, saya melihat video di YouTube, ada banyak orang yang berseru-seru di tengah jalan, berlutut, sujud, nangis-nangis. Beberapa negara di Amerika Latin, ya, banyak orang yang berhenti di tengah jalan untuk berdoa, bersujud, menangis di hadapan Tuhan, menginginkan Tuhan, teringat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan karena virus corona. Saudara, ngomong-ngomong apapun, saudara, terserah apapun yang memicu engkau pada akhirnya menemukan Tuhan dan menginginkan Tuhan. Apapun itu, entah itu penderitaan, karena terdesak, karena hampa hidupmu, karena engkau mencari kebenaran, tapi pada akhirnya apapun yang memicu hidupmu sehingga kau akhirnya menemukan dan menginginkan Tuhan, yang terpenting adalah pada akhirnya Anda berhasil menemukan Tuhan dan menginginkannya lebih daripada yang lain, lebih dari segala-galanya. Itu yang terpenting, saudara. Dan seperti apa seharusnya kita menginginkan Tuhan?
Seperti orang yang tersesat di padang gurun 4 hari. Ya. Seharusnya kita kalau menginginkan Tuhan itu seperti orang yang tersesat di padang gurun, nggak punya air lagi saudara selama 4 hari, hausnya luar biasa, sehingga kalau ditawarkan emas 10 kilo dengan air 1 galon, pilih yang mana? Kalau dalam keadaan begitu haus luar biasa, dan saat membutuhkan air 4 hari sudah tidak minum saudara. Saya percaya kalau seseorang menawarkan kepada saudara dan berkata, kamu pilih emas 10 kilo atau air 1 galon? Kalau engkau pilih air 1 galon, saya akan bawa engkau keluar dari sini sampai engkau bisa menemukan tempat yang kau tuju. Tapi kalau engkau mau emas 10 kilo, aku tinggalkan engkau di sini, engkau tetap tersesat. Pilih yang mana? Pasti pilih bisa menemukan jalan yang membawa kita pulang dan air yang menghapus dahaga kita. Seperti itulah saudara. Ketika kita menginginkan Tuhan, kita harus memiliki hati yang lapar, haus, benar-benar haus, ya, menginginkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Seperti dalam Matius pasal 5 ayat 6. Matius pasal 5 ayat 6 berbunyi demikian, saudara yang kasih oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itulah janji Tuhan. Kalau orang yang betul-betul haus, betul-betul lapar, ingin mencari Tuhan, menginginkan Tuhan, mereka pasti akan menemukan Tuhan. Itulah janji Tuhan, saudara. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 1-2, firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudara, ada pujian yang mengatakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Demikianlah seharusnya kita menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Seperti rusa yang rindu dan akan air, sungai air yang mengalir. Ya. Saudara, bahkan ada pujian yang saya sukai, yang sangat indah kalau dinyanyikan ketika menyembah Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Saudara, lagu yang sangat indah menggambarkan kerinduan, haus akan Tuhan, menginginkan Tuhan seperti tanah kering yang merindukan air. Saudara, demikianlah seharusnya kita menginginkan Tuhan di dalam hidup ini lebih daripada segala-galanya. Apa yang harus kita lakukan jika kita menginginkan Tuhan dalam hidup ini, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menjalin hubungan yang dekat dan akrab dengan Tuhan. Kalau kita menginginkan Tuhan, kita harus mulai menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang dalam praktek sehari-harinya, kita berdoa setiap hari, kita baca Alkitab, kita rajin beribadah di hari Minggu. Saudara boleh saja, saudara punya hobi, memancing ikan, traveling, ya, jalan-jalan dengan keluarga. Silahkan saja olahraga, silahkan saudara. Tapi ingat, jangan lupa setiap hari sebelum saudara melakukan semua hobi-hobi saudara, pekerjaan saudara, ingat berdoa dulu, baca Alkitab, rajin pergi ibadah di hari Minggu, ya, belajarlah untuk terlibat dalam pelayanan, ikut di dalam pendalaman Alkitab jika gereja saudara mengadakan pendalaman Alkitab, supaya saudara lebih mengenal Tuhan. Itulah orang yang menginginkan Tuhan pada praktek sehari-harinya. Dari seorang yang tidak pernah memikirkan Tuhan, masa bodoh dengan Tuhan, masa bodoh dengan hukum-hukum Tuhan, masa bodoh dengan perintah Tuhan, ajaran Tuhan Yesus, masa bodoh dengan semuanya itu, mulai memikirkan tentang hukum-hukum Tuhan, mulai memikirkan tentang Tuhan, mulai memikirkan tentang perintah-perintah Tuhan, mulai mengimani janji-janji Tuhan, mulai mempercayai Tuhan dalam segala hal, mulai menjadikan Tuhan sebagai pegangan dalam hidup ini, menjadikan firman Tuhan sebagai standar dan nilai kehidupan kita. Itulah orang yang menginginkan Tuhan. Kita berusaha untuk belajar hidup suci, saudara, dan kita berusaha untuk menyelaraskan keinginan pribadi kita dengan keinginan Tuhan. Orang yang menginginkan Tuhan, dia harus belajar untuk menyelaraskan keinginan hidupnya dengan keinginan Tuhan. Misalnya contoh, kalau Tuhan tidak menghendaki saya pacaran dengan orang tidak seiman, ya saya harus putuskan pacar saya itu, daripada pada akhirnya membuat saya murtad daripada Tuhan. Ya, kalau hubungan saya dengan
seorang pacar yang membuat saya jauh dari Tuhan, membuat saya bisa meninggalkan Tuhan, punya potensi untuk jadi murtad, tinggalkan pacar saudara. Selaraskan keinginan saudara dan keinginan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika dosa-dosamu membuat engkau menjauh dari Tuhan, tidak selaras dengan keinginan Tuhan, tinggalkan dosa-dosamu itu. Itulah orang yang menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar dalam kehidupan ini untuk menginginkan Tuhan. Apakah selama ini engkau hidup di dalam dunia ini sama sekali tidak pernah terbesit dalam pikiranmu untuk menginginkan Tuhan? Mulai hari ini, jika engkau mendengarkan firman Tuhan ini saudara, engkau terpanggil untuk menginginkan Tuhan. Engkau merasa tergerak, saya mau belajar untuk menginginkan Tuhan, saya belajar untuk mau mengenal Tuhan, akrab dengan Tuhan, memiliki persekutuan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Mulai hari ini saudara, inilah momen saudara ya, sehingga suatu saat nanti saudara tidak akan pernah menyesali keputusanmu hari ini. Jika engkau menginginkan Tuhan hari ini, engkau tidak akan pernah menyesali keputusanmu kalau engkau ikut Tuhan mulai hari ini. Oleh sebab itu sungguh indah firman Tuhan yang kita pelajari di kesempatan ini dalam Mazmur 73:25 tadi. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Ya, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Saudara-saudara, mari kita menginginkan Tuhan lebih dari segala yang ada di dalam dunia ini. Karena itulah yang termulia, yang terindah, dan Tuhan adalah yang paling berharga di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan saudara, jika hari ini engkau memutuskan untuk menginginkan Tuhan dalam hidup ini, mari berdoa bersama saya. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, engkau melihat dimanapun saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan di kesempatan ini. Mereka terseret dengan arus dunia dan tidak pernah memikirkan Tuhan. Mereka bahkan menunda untuk menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Tapi hari ini mereka mau berbalik kepada engkau dan mereka mengambil kesempatan hari ini, saat ini, untuk mau menginginkan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka, mari Tuhan bangkitkan dalam hati mereka, hati yang lapar haus akan engkau. Seperti rusa yang rindu akan sungai yang berakhir, demikian hati mereka akan merindukan Tuhan dan akan dipuaskan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang mencari, yang lapar haus akan kebenaran, mereka akan memperoleh kepuasan. Tuhan akan berikan kepuasan. Itulah janji firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah itu tergenapi dalam hati mereka. Biarlah hari ini engkau yang merasa hatimu kosong, hampa, mulai hari ini ketika engkau mengundang Tuhan Yesus dalam hidupmu, hatimu akan terisi dengan damai sejahtera yang penuh, sukacita yang mengalir dalam hatimu seperti aliran air kehidupan. Tuhan Yesus penuhi hati mereka sehingga mereka tidak akan pernah merasa hampa lagi, tidak pernah merasa kosong lagi, karena Tuhan telah hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hadir dalam kehidupan kami, dan bila engkau menyejukkan jiwa kami, memulihkan kami, memberikan sukacita yang tidak pernah henti-hentinya, dan damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudara, jika engkau sudah menginginkan Tuhan dalam hidup ini, ingat, dalam prakteknya sehari-hari, mulailah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan berkarya dengan indah di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di episode 26 ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.